KKN Mandiri 2021 siklus kedua masih saya laksanakan di wilayah Desa Girimukti. Nama saya Devia Santiani dengan NIM 18210077, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Siliwangi. Fokus untuk kegiatan kali ini adalah bagaimana pembelajaran di sekolah pada masa pandemi. Dan sekolah yang saya jadikan tempat pelaksanaan kegiatan KKN adalah SMA Negeri 1 Saguling, di mana SMA Negeri 1 Saguling ini merupakan satu-satunya SMA negeri yang ada di wilayah Saguling, berlokasi di Kampung Jalupang, Desa Girimukti, Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Dengan menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, saya melakukan wawancara kepada 2 guru pengajar yang ada di sekolah. Kalau biasanya kan KKN itu berkelompok ya, buat ke daerah-daerah. Kalau sekarang individu karena masih COVID ya. Karena individu jadi kita KKN itu di daerah masing-masing. Nah, kebetulan kegiatan hari ini itu untuk observasi sekalian berpartisipasi juga gitu untuk bagaimana pembelajaran online untuk sekarang. Nah, Ibu sebelumnya nama Ibu siapa, Bu? Oke, nama saya Yulia Setiawati, biasanya sih dipanggil Bu Wil ya, atau Bu Wil aja. Bu Wil. Nah, Ibu kalau boleh tahu ngajarnya pelajaran apa? Kalau di sini saya belajar bahasa Inggris juga iya, sejarah juga iya, matematika juga iya. Luar biasa sekali. 3 mata pelajaran tuh Ya. Wow. Sebenarnya sih ada 4, bahasa Indonesia dibagi 2, ada sama sastranya. Karena Ibu kan ngajarnya banyak ya mata pelajaran. Nah, media yang digunakan untuk pembelajaran itu apa aja? Misalkan Zoom meeting atau Google Meet. Oke, kalau misalkan untuk bahasa Inggris sendiri ya, kalau pembelajarannya sih sama aja, karena kan kita juga harus menyesuaikan dengan apa yang diperintahkan dari pihak kurikulum sekolah. Kita untuk semester ini kita akan fokus dulu ke Zoom. Kalau semester kemarin kita kan fokus ke Google Meet. Sekarang kita akan fokus ke Zoom. Zoomnya juga fasilitasnya sudah memadai, partisipannya juga udah banyak, jadi kita bisa masuk ke Zoom semua. Lalu untuk pembelajaran yang lainnya hampir sama, cuma untuk medianya kalau saya pribadi saya lebih menyukai untuk membuat video pembelajaran aja sendiri. Ya. Karena pembelajaran dilaksanakan secara daring, jadi media yang digunakan untuk belajar bahasa Inggris, Bu Wilia memilih membuat video pembelajaran sendiri yang dikirim langsung kepada siswa melalui grup WhatsApp. Tujuan dari pembuatan video agar siswa dapat lebih mengerti materi yang disampaikan, serta video pembelajaran yang dikirim dapat langsung tersimpan di handphone. Jadi, saat siswa lupa mengenai materi pembelajarannya dapat membuka kembali video. Dan tujuan lainnya agar siswa yang tidak memiliki kuota untuk belajar dapat meminta video pembelajaran tersebut kepada siswa lain. Jadi, tidak ada alasan untuk siswa tidak belajar karena masalah kuota. Untuk kendalanya, Bu, misalkan kendala yang dirasakan sama pembelajaran daring ini apa aja? Karena motivasi anak. Motivasi apa? Iya, motivasi anak itu selama pelajaran daring ini itu sangat menurun. Yang awalnya itu anak, bahkan ada anak yang rajin pun jadi keikutan malas gitu, karena pembelajaran daring seperti ini. Ya mungkin kesadaran mereka juga sangat kurang. Kendala terbesar yang dirasakan oleh Bu Lia selama belajar daring ini adalah motivasi belajar siswa yang menurun.
Banyak siswa yang merasa malas dan jenuh saat belajar, sehingga mengakibatkan turunnya prestasi. Walau telah diberikan media belajar yang menarik, tetap saja sulit untuk menumbuhkan semangat dan motivasi siswa. Kalau untuk saat ini secara daring absennya itu gimana? Kalau untuk absennya gini, kalau untuk saya pribadi ya karena daring, kalau kita nggak nge-zoom ya kita lihat seperti bisa di zoom. Tapi kalau misalkan saya nggak zoom kan susah juga ya melihat motivasi anaknya. Jadi biasanya saya sesuaikan dengan apa ya makelnya. Kalau saya ngajar bahasa Inggris nih, gimana caranya biar anak ini hadir, tapi absennya itu nggak cuma titik nol doang. Kalau misalkan di bahasa Inggris biasanya saya kirim voice note di grup, misalnya kayak gitu. Misalnya kayak cuma sapaan dan begitu dan anak-anak harus menjauh semuanya. Pakai voice note juga. Untuk absensi siswa, saya menyarankan Bu Wilia untuk menggunakan penunjang lain seperti Google Form. Karena jika hanya menggunakan chat WhatsApp, itu akan membuat Bu Wilia kerja 2 kali untuk merekap nama-nama siswa yang hadir dan juga untuk menghindari kekeliruan dalam pengumpulan data nama atau siswa yang terlewat. Saya akan pertimbangkan itu. Sih loh, ini Ibu terima kasih ya sudah mau saya wawancara. Maaf sudah mengganggu waktu. Oke, saya sangat senang sekali bertemu dengan Devia ya. Iya, Oke, semangat terus ya. Amin, pasti Ibu. Ibu terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan, saya Devia Santiani, mahasiswi IKIP Siliwangi. Sekarang lagi ada kegiatan KKN. Nah, KKN itu kan kalau biasanya rame-rame ya berkelompok gitu datang ke sekolah, ke masyarakat. Nah, kalau sekarang karena kondisinya masih pandemi, jadi kita KKN-nya itu mandiri gitu di daerah masing-masing. Nah, kebetulan untuk minggu ini kegiatannya itu kita datang ke sekolah gitu buat berpartisipasi dan mengobservasi gitu bagaimana berlangsungnya pembelajaran online gitu selama ini. Nah, sebelumnya nama Bapak siapa Pak? Namanya Fajar Minardi. Bapak Ya. Fajar. Bapak ngajar pelajaran Saya ngajar mata pelajaran bahasa Indonesia. bahasa Indonesia kelas 10-11 ya? Ya, kelas 10-11. Kelas 10-11. Nah, kalau menurut Bapak nih selama pembelajaran online ini kendalanya itu apa aja sih Pak? Kendalanya mungkin kalau dari guru mah mereka siap ya dengan metode apapun, cuman di sini kendalanya feedbacknya itu yaitu siswa gitu. Siswa ya mungkin terkendalanya terhadap jaringan, tidak semua memiliki handphone, gitu. Paling itu sih. Jadi tidak semua bisa mengikuti pelajaran dengan metode daring ini. Gitu. Media yang digunakan sih kalau untuk kondisi seperti ini karena metodenya menggunakan daring ya, meskipun tidak semua daring. Untuk metode daring itu model daring itu kita menggunakan Zoom meeting, bahkan mungkin WhatsApp, Classroom dan Drive ya untuk form quiz dan lain sebagainya. Jadi menggunakan media daring semua ya Pak, Iya, untuk pembelajarannya. Nah, kalau misalnya untuk pembelajarannya sendiri kan apakah Bapak belajar itu dengan metode sama gitu atau memberikan video pembelajaran gitu? Random sih untuk memberikan pelajaran materi pembelajaran itu random karena di sini juga setiap gurunya berinovasi gimana guru inginkan untuk proses belajarnya. Kalau di sini saya menggunakan metode penugasan. Setelah itu evaluasi. Jadi apa yang perlu ditanyakan atau tidak dikuasai oleh anak nanti didiskusikan. Kalau misalnya untuk penilaian sendiri Pak, buat penilaian itu seperti apa sih kalau misalnya kita sekarang belajarnya online? Iya. Kalau untuk penilaian dari tugas-tugas per KD, karena KD ini esensial, jadi kami mengambil beberapa KD, jadi sedikit. Maka dari itu kami memecahkannya dengan indikator yaitu membentuk beberapa tugas. Nah dari situ untuk psikomotor dan sosialnya kami mengambil dari interaksi Zoom pada saat chatting dengan siswa, terus masalah kehadiran. Nah, untuk menurut Bapak nih, untuk pembelajaran online kita kan sekarang menggunakan Zoom ya, terus WA, terus untuk pengumpulan tugas pakai Classroom. Menurut Bapak sendiri efektif tidak untuk pembelajaran pada siswa?
efektif tidak efektif ya karena kondisi gitu. 50-50 ya. Iya, jadi itu pun efektif kalau misalkan siswanya juga semuanya tidak terkendala terhadap tadi jaringan ataupun tidak punya handphone. Nah, kalau misalnya untuk anak-anak yang jaringannya susah gitu Pak, terus handphonenya juga nggak ada, nah itu mereka mengumpulkan tugas dan absensi belajarnya gimana? Kadang kita suka membuat dua jenis, luring dan daring gitu. Oh, ada luringnya? Ada luringnya. Luring itu bagi yang benar-benar anak tidak memiliki media pembelajarannya itu handphone gitu. Jadi kita membuat modul terus kita print out terus bagikan kepada anak yang tidak memiliki handphone. Kendala lain yang dirasakan saat mengajar, salah satunya karena siswa tidak memiliki handphone, sehingga siswa tidak bisa mengikuti pembelajaran daring. Untuk mengatasi hal tersebut, guru membuat modul yang berisi materi dan soal latihan untuk siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran daring. Saya memberikan saran agar membuat kelompok belajar sehingga siswa yang tidak memiliki handphone bisa ikut belajar daring bersama teman kelompoknya. Bapak, terima kasih ya waktunya. Mohon maaf saya sudah mengganggu. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi manfaat untuk saya untuk Bapak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Di hari berikutnya, saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan belajar daring siswa melalui Zoom Meeting. Dalam room tersebut, saya sedikit berdiskusi mengenai pembelajaran yang telah mereka laksanakan, menanyakan keluh kesah yang dirasa sehingga mempengaruhi pembelajaran, dan memberikan sedikit masukan terkait dengan motivasi belajar siswa di kala belajar daring. Google gitu. Iya gitu. Nyari materi atau nyari jawaban? Nyari jawaban. Kalau yang nyari materi nggak ada nih. Ada Dari 73 siswa yang mandiri untuk mencari materi sendiri